Halo semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan. Simak ya pembahasan-pembahasan yang akan kami bawakan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Hana Dwi Kirani. Yang kedua ada Rinaldi Zakaria. Yang ketiga ada Ariel Setiawan. Yang keempat ada Dava Rahman. Dan yang terakhir ada Harini Amir Mentari. Pada materi kali ini kita akan membahas 7 topik pembahasan. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Yang kedua, definisi kepemimpinan menurut ahli. Yang ketiga, teori-teori kepemimpinan. Yang keempat, sifat-sifat kepemimpinan. Yang kelima, gaya dan tipe kepemimpinan. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Dan yang terakhir, ada contoh studi kasus kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Secara umum, definisi kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Definisi menurut para ahli. Menurut Chambers, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi dalam kehidupan sosial, di mana seseorang dapat memperoleh bantuan dan mendorong orang-orang lain dalam penyelesaian suatu tugas bersama. Lalu yang kedua, menurut Robert Tannenbaum dan Fred Masaryk, kepemimpinan adalah pengaruh antar personal yang dilaksanakan dalam suatu keadaan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan khusus melalui proses komunikasi. Yang ketiga, menurut Donald G. Krause, kepemimpinan adalah sebagai kehendak mengendalikan apa yang terjadi, pemahaman merencanakan tindakan, dan kekuasaan untuk meminta penyelesaian tugas dengan menggunakan kepandaian dan kemampuan orang lain secara Selanjutnya adalah teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Kemudian yang kedua adalah teori perilaku. Dalam teori perilaku, dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job center, dan yang kedua adalah employee center. Job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan, sementara itu employee center berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Kemudian yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blackhart ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama ada kompetensi, yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, berwawasan ke depan, yaitu dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga ada menginspirasi, yaitu memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberikan inspirasi, dan memperdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. Gaya dan tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe demokratis, mengusung konsep demokrasi, di mana pemimpin yang demokratis mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua, tipe visioner. Pemimpin yang visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Yang terakhir, tipe otoriter. Pemimpin dengan tipe otoriter akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan.
Motivasi. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana memotivasi anggotanya karena merupakan salah satu fungsi utama pemimpin. Melalui motivasi, seorang pemimpin akan menyalurkan energi positif yang menyemangati anggota untuk mencapai tujuan. Empati. Pemimpin ideal adalah adanya kecerdasan emosional. Kemampuan itu yang membuat para pemimpin dapat menetapkan diri mereka di tempat orang lain, memahami keprihatinan mereka dan menyelesaikan masalah. Mengatur. Pemimpin harus berada di garis depan untuk memimpin dan membimbing tim mereka sepanjang seluruh proses sampai tujuan tercapai. Tetapi selain itu, para pemimpin juga harus tahu kapan harus mundur dan membiarkan tim mereka mengambil inisiatif. Contoh kasus, Pak Nano baru saja diangkat menjadi manajer. Namun baru 3 bulan memimpin, ia mulai menghadapi permasalahan yang terus berdatangan, termasuk kinerja pegawai yang semakin menurun. Menurut para pegawai, cara kerja Pak Nano dalam memimpin perusahaan tidak sejalan dengan visi misi perusahaan tersebut, serta kurangnya komunikasi yang baik antara Pak Nano dengan para pegawai. Para pegawai mengeluh akan keputusan yang diambil sepihak oleh Pak Nano. Pak Nano juga tidak bisa menerima kritik dan saran yang diberikan oleh pegawainya. Pak Nano selalu ingin mengambil keputusan serta kebijakan secara cepat tanpa mementingkan musyawarah. Solusi. Menurut kami, Pak Nano sebagai manajer yang memimpin staf atau karyawannya dapat merubah gaya kepemimpinannya. Sebagai seorang pemimpin, Pak Nano harus membangun komunikasi yang baik sesama tim. Walaupun para pegawai adalah bawahan Pak Nano, tetapi para pegawai berhak untuk memberikan pendapat serta berhak menyuarakan sebuah kritik. Sekian pembahasan materi kepemimpinan dari kelompok kami. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dengan baik.